Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang tokoh kaligrafi Islam yang pernah membawa atau berkarir dalam penulisan kaligrafi atau khat. Di sini kita akan melihat secara periodik atau secara periode tentang perkembangan kaligrafi Islam. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang periode kaligrafi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, bahwa ini pernah berkembang atau tradisi penulisan tulisan Arab sudah pernah ada sejak awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian akan kita pelajari juga pada kali ini tentang periode Umayyah. Jadi kalau kita ingin membagi tentang periode kaligrafi, maka ada sekitar 4 periode. Yang kedua adalah periode Umayyah antara 661 sampai 750 Masehi. Itu disebut sebagai awal perkembangan kaligrafi Islam. Kemudian periode ketiga adalah periode Daulah Abbasiyah, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi, atau disebut dengan perkembangan gaya atau teknik tulisan kaligrafi yang pada saat ini sudah mencapai puncaknya. Jadi ini jika dipilah secara periode kesultanan. Kemudian periode lanjutan atau periode pasca Abbasiyah itu yaitu periode wilayah kesultanan Islam, yang mungkin nanti kita akan bisa melihat pertumbuhan kaligrafi itu yang sudah berkembang ke seluruh wilayah di dunia ini, yang terutama pada kerajaan-kerajaan Islam seperti di Persia, ada Kesultanan Ilkhaniyah namanya, atau kemudian Timuriyah pada abad ke-15, dan ada juga kerajaan Safawiyah abad ke-16 dan 17. Kemudian ada juga periode dinasti Mamluk Mesir dan Syria. Kemudian juga yang paling terkenal adalah periode Kesultanan Utsmani Turki atau Ottoman, yang mencapai puncak antara abad 15 sampai 19. Kemudian juga ada periode kerajaan Islam Mughal India, dan juga wilayah Pakistan dan Afghanistan. Ini pada abad 16 atau 15 Masehi. Nah, ini beberapa wilayah yang memiliki peradaban kaligrafi yang pernah berkembang dan sampai saat ini masih meninggalkan warisan-warisan yang cukup berharga. Di sini kita akan mempelajari tentang beberapa tokoh. Sebenarnya sangat banyak sekali tokoh-tokoh kaligrafi Islam itu, tapi kita akan mengenal beberapa orang. Mungkin yang paling penting adalah tokoh-tokoh utamanya seperti Ibnu Muqlah, ada Ibnu Bawwab, kemudian ada Yaqut al-Musta'simi, kemudian Hamdullah Ibnu Syekh, dan ada juga Hafidh Utsman, kemudian Al-Rakim, Hamid Al-Amidi, dan Hashim Muhammad Al-Baghdadi, dan sebagainya. Nanti kita akan mengenal. Yang pertama adalah tokoh utamanya adalah Ibnu Muqlah. Nama aslinya itu Abu Ali Sadar Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Abdullah. Dia dikenal dengan Ibnu Muqlah. Ibnu Muqlah ini anak sebiji mata atau semata wayang, yang lahir pada 887 dan meninggal 940. Kaligrafer ini adalah sangat penting, tokoh yang paling penting dalam kaligrafi Islam, karena dia dikenal sebagai Imam Khattatin.
Ya, Imam Khattatin ini adalah bapaknya para kaligrafer. Ya, dia pernah menjadi wazir menteri ya pada masa Khilafah Abbasiyah. Kemudian dia mengembangkan kaedah-kaedah kaligrafi atas bimbingan gurunya ya bernama Al-Ahwal Al-Muharrir. Nah, ini yang sangat mempengaruhi tentang kaedah dalam penulisan khat, yang kemudian dia memberikan temuan-temuan terbaru dalam perumusan kaligrafi Islam, yaitu naskhi dan sulus. Karena pada masa itu yang sudah sangat terkenal adalah khat khufi, ya, khat khufi yang sudah memegang peranan penting dalam Islam. Namun kemudian sejak lahirnya khat naskhi yang menggantikan beberapa posisi dari khat khufi seperti penulisan Al-Quran, kitab-kitab dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa pertemuan khat naskhi ini dan sulus sangat menjadi penting di dalam temuan Islam atau penulisan Islam. Nah, dia juga yang menetapkan kaedah-kaedah, ya, kaedah-kaedah misalnya huruf dalam khat naskhi bagaimana, khat sulus bagaimana. Nah, di sampingnya ini adalah salah satu karyanya yang bisa kita lihat. Di huruf paling besar ini menunjukkan khat sulus, dan kemudian dalam kecil ini adalah khat naskhi. Ya, ini salah beberapa karya beliau. Ya. Nah, sebagai bapak kaligrafer, beberapa rumusannya ini memberi makna penting, ya, peranan penting kepada murid-muridnya setelah itu atau para penerus setelah itu, seperti Muhammad ibnu As-Simsimani, kemudian ada juga Muhammad ibnu As'ad, dan salah satu yang lainnya adalah yang sangat penting tokoh kaligrafi adalah Ibnu Bawwab. Nah, Ibnu Bawwab ini periode setelah Ibnu Muqla, ya. Tokoh yang kedua yang kita kenal adalah Ibnu Bawwab. Ibnu Bawwab nama aslinya itu Abul Hasan Ali bin Hilal, ya. Dikenal Ibnu Bawwab karena dia itu pernah bekerja sebagai penjaga pintu Istana Baghdad dan sebagai dekorator rumah atau pintu yang menggunakan gambar-gambar atau ilustrasi Arab, ya. Nah, Ibnu Bawwab ini kemudian diangkat menjadi seorang mubalik di Masjid Mansur di Baghdad. Nah, beliau ini yang kemudian mencetuskan tentang khat raihan atau dikenal juga ijazah dan khat muhaqqaq, ya, dari penerus khat atau pengembangan dari khat naskhi. Nah, nanti ada perbedaannya antara khat raihan misalnya dengan khat sulus, walaupun kita melihat agak sama tetapi tetap ada perbedaannya. Nah, khat ini yang kemudian menjadi salah satu khat yang diminati di Turki, di Istanbul pada masa itu, dan juga di daerah Baghdad. Nah, jadi jasa Ibnu Bawwab ini kita dapat melihat bahwa dia sudah menulis mushaf Al-Quran banyak 64 mushaf, ya. Salah satu tulisan yang paling penting dalam khat raihan ini kemudian disimpan di Masjid Leleli di Istanbul, ya. Sampai sekarang masih bisa dilihat di Masjid Leleli di Istanbul, ya. Kemudian beliau yang kemudian membentuk istilahnya mazhab, ya, mazhab di dalam kaligrafi yang dikembangkan di Baghdad. Nah, ini salah satu contoh, kita bisa melihat salah satu contoh Al-Quran yang ditulis langsung oleh Ibnu Bawwab, ya. Ibnu Al-Bawwab ini pada tahun 1001 Masehi, dan kemudian ini masih disimpan di British Library Dublin, ya. Kemudian ada juga, nah ini rumusan tentang khat raihan. Kita dapat melihat kemiripannya dengan khat sulus. Namun nanti kita akan melihat perbedaannya antara khat sulus dan khat
khat rehan atau ijazah, ya. Nah, tokoh selanjutnya adalah yang tidak kalah penting adalah Yaqut Al-Mu'tasimi, ya. Yaqut Al-Mu'tasimi ini nama lengkapnya adalah Jamaluddin Yaqut bin Abdullah Al-Musta'sim. Al-Musta'sim ini Al-Tawashi Al-Baghdad, meninggal pada 1298 Masehi. Ya, beliau seorang kepala pustakaan Al-Mustansiriyah, ya, di Baghdad. Namun ada juga menyebut nama beliau nama lainnya, yaitu Abu Dur Al-Amin Ad-Din Yaqut Al-Musta'simi Ibnu Abdullah, yang kemudian dijuluki sebagai Jamaluddin, ya, atau dipanggil dengan Abu Dur atau Abul Majid. Nah, beliau ini salah seorang keturunan dari Turki Utara, yang saat itu beliau masih budak, kemudian dijual ke Baghdad dan dimerdekakan oleh Khalifah Al-Musta'sim billah. Maka nama beliau ditambah kemudian Al-Musta'simi, ya. Khalifah Al-Musta'sim billah ini khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, yang beliau kemudian dibunuh oleh Hulagu Khan saat mereka menyerang Baghdad pada tahun 656 Hijriah, ya. Nah, Yaqut Al-Musta'simi ini juga dikenal sebagai penyair dan sastrawan, tentunya selain sebagai kaligrafer tadi. Kemudian beliau memberi satu kaedah khusus, ya, ada gaya khusus cara penulisan yang kemudian dikenal dengan Yaquti atau ala Yaqut, ya. Nah, guru penting beliau, ini mungkin sangat penting, adalah Abdul Mu'min Al-Mu'awi. Kemudian juga beberapa tokoh lainnya seperti Zakiuddin Abdullah Ibnu Habib Al-Khatib yang mengajarkan khat gaya Ibnu Al-Bawwab, yang kemudian diteruskan menjadi sebuah pengembangan, yaitu khat sulus dengan ditambah dengan bunga-bunga atau ornamen yang dekoratif. Nah, bunga-bunga ini kemudian menjadi salah satu daya tarik dalam penulisan mushaf Al-Quran atau kitab-kitab di Turki. Ya, nanti kita akan melihat sangat banyak sekali hiasan-hiasan bunga yang menghiasi mushaf Al-Quran, dan juga itu mempengaruhi di seluruh wilayah Islam, termasuk di Aceh, ya. Baik, satu lagi kita akan melihat, ya, ini Yaqut Al-Mu'tasimi. Ini salah satu karya beliau, ya, salah satu tulisan tangan beliau yang sangat indah sekali, yang memenuhi kaedah-kaedah khat sulus. Dan beliau juga dikenal karena mempelopori tentang cara potongan bambu miring, ya. Potongan bambu miring yang memberikan efek kelembutan dan keindahan lebih sempurna. Jadi kalau demikian, sebelumnya pena yang digunakan atau alat tulis yang digunakan tidak berbentuk miring seperti ini. Jadi ini ada banyak varian yang kemudian dicetus oleh Yaqut Al-Musta'simi. Kemudian tokoh lainnya itu ada pada periode selanjutnya, ya, pada abad ke-16 ada Hamdullah Ibn Syekh, ya. Hamdullah ini dikenal dengan Syekh Hamdullah, ya. Beliau ada keturunan dari Turki atau digelar sebagai Ibnu Syekh karena orang tuanya adalah seorang syekh yang mengabdi di istana Turki Ottoman. Nah, ia dikenal sebagai pendiri atau bapak kaligrafi Turki modern, ya. Turki modern, karena kita bisa melihat gaya tulisan kaligrafi yang ada di sebelahnya itu adalah bentuk dari gaya beliau yang mengembangkan kaligrafi tersebut menjadi sebuah keindahan yang sangat menarik sekali. Guru utamanya itu adalah Khairuddin Mar'asi, ya, yang mempengaruhi beliau dalam pengembangan khat naskhi dan sulus. Jadi ada dua khat yang digabung yang kemudian menjadi sebuah daya tarik dalam penulisan mushaf Al-Quran, ya. Karena beliau nanti
menulis sekitar 47 mushaf Al-Quran, dan di antaranya masih disimpan di Museum Istana Topkapi di Istanbul. Nah, beliau dikenal sebagai maestro kaligrafi karena salah seorang muridnya itu adalah Bayezid II, yang kemudian dia menjadi sultan pada tahun 1481 Masehi. Ya. Nah, pada masa itulah Syekh Hamdullah ini kemudian menjadi salah satu anggota istana di Turki dan mengembangkan kaligrafinya yang sangat indah dan menarik bagi para pecinta seni kaligrafi pada masa itu. Nah, kita dapat melihat ini karya-karya beliau dengan hiasan bunga, dan memang karakternya hampir sama semua, tetapi dia memiliki ciri khas, keunikan yang tersendiri. Nah, ini beberapa tokoh atau 4 tokoh yang kita perkenalkan yang mengembangkan kaligrafi di periode awal sampai pertengahan atau periode Kesultanan Aceh, Kesultanan Islam, ya. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini masih banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh kaligrafi Islam yang beredar mulai dari abad ke-7 nanti sampai ke abad 20. Jadi di sini saya hanya menampilkan sampai abad 15. Nanti pada tahap kedua kita akan mengenal tokoh-tokoh kaligrafi periode selanjutnya. Jadi dari mulai dinasti Umayyah, ya, kemudian periode Abbasiyah, ada beberapa nama yang kaligrafi Islam yang selain kita sebutkan tadi. Kemudian di sini menunjukkan silsilah antara guru dan murid. Kemudian ada periode Mamluk dan periode Timur dan Safawi. Mungkin itu sebagai pengantar awal, nanti dapat dibaca pada buku atau bahan-bahan buku kaligrafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.